Makanya sakit hati kali kalau dituduh orang, itu Somad tuh beli mobil baru duit YouTube itu. Dari mana kau tahu? Ku dengar bunyi knalpotnya tuk 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 tuk. Mau kusumbatkan aja muncungnya ke knalpot. Bagaimana janji saya sampai jam 6:05. Nah, sekarang saya jawab beberapa pertanyaan ini. Saya di mana-mana bertanya itu memang saya minta pakai kertas. Kenapa? Karena banyak orang tuh dapat mikrofon nih, dia pula ceramah jadinya. Kemana-mana ceritanya. Nah itu. Begitulah seriusnya jamaah mengetikkannya, memperintahkannya. Memang orang niat mau belajar. Tiba-tiba kita sepelekan, tak kita jawab. Cuma sakit hati dia. Jadi begini Pak Ustadz, mak belum apa-apa udah jadi begini. Itu langsung, tak ada salam, tak ada, jadi begini gitu. Jadi gini, aku udah nikah dari, pakai aku pula. Kalau kita dulu sama Ustadz itu saya, sekarang kita pakai aku. Orang sekarang ini kasar perasaan. Aku udah nikah Desember 2019. Selama 4,5 tahun ini masih tinggal sama orang tua. Kalau bisa kalian jangan nikah. Jangan nikah. Jangan tinggal sama orang tua dan mertua. Habis nikah itu carilah rumah-rumah kontrak. Ustadz ngomong aja enak aja gitu, mentang Ustadz kan nggak pernah ngontrak. Saya ngontrak dulu di sini. Itu ada rumah PK. Saya pulang Agustus, September, Oktober rumah saya belum siap di Sukakarya, dia tinggal rumah beda. Saya bawa keponakan saya, istri saya lewat sini. Nah disinilah aku ngontrak sama almarhum Muhammad. Jadi ngontrak itu tidak hina. Jadi nikah jangan lihat, karena kalau di rumah nanti kalian akan didikte, tak tahan, macam Tom and Jerry dia di rumah. Jadi usahakan bilang sama dia, aku bukan tak sayang dengan kalian mak ya, tapi izinkan kami mandiri, kami mau kontrak sana, izinkan kami. Jadi belanja cemana? Belanja kirim juga lah. Nah, jadi supaya bisa kalian hidup. Akhirnya bulan Juli 2024 saya beli rumah KPR subsidi take over, masih sisa 5 tahun lagi. Sebenarnya saya juga nggak mau ambil rumah yang masih ada utang ke bank, takut riba. Tapi keadaannya bikin saya dan suami akhirnya ambil rumah itu dan udah saya tempati juga. Saya juga berniat buat nabung dan cepat-cepat lunasi utang di banknya. Terus, masalahnya sekarang saya kadang overthinking. Saya takut Allah cabut keberkahan di hidup saya gara-gara utang bank ini. Saya takut terputus dari Nabi Muhammad karena dosa riba ini. Saya minta nasihatnya. Akad jual belinya sah, bukan batal, bukan fasid. Lalu bagaimana solusinya? Kalau ada aset yang bisa dijual untuk menutupi utang ini, tanya ke bank. Ini kan 5 tahun lagi, ya bisa tak kubuk ini? Katanya bisa, tutup kan bisa. Nah, ada yang bisa dijual, entah petak tanah, entah apa, tutupkan ini bisa. Tak bisa Pak Ustadz, kalau saya letupkan sana meledak Hiroshima Nagasaki. Meletup satu ini meletup semua. Cicil aja sampai lunas. Cicil sampai lunas, akad jual belinya sah. Bagi yang belum, jangan transaksi riba. Bagi yang sudah cicil sampai lunas, kok ada yang bisa dibom semakin cepat lebih baik. Macam mana ini kalau aku buat 2 tahun aja? Bisa, tapi tingkatkan bayarannya. Aku buat 2 tahun. Macam mana sekali? Bisa, tutup sekian juta, tutup. Tak bisa, tetap ikuti sampai lunas, selesai. Jangan buka lagi riba. Beralih ke bank syariah, BRK Syariah, Bank Riau Kepri Syariah. Kita orang Riau, tinggal di Riau, pakailah, hidupkanlah bank syariah kita. BRK itu perjuangan orang Riau, sudah 100% syariah. 3 bank di Indonesia ini BPD-nya yang syariah. Yang pertama
Bank NTB, yang kedua Bank Aceh, yang ketiga Bank Riau Kepri. Bangga tidak bangga jadi orang Riau? Nah, beralihlah ke Bank Riau Kepri saja. Jangan lagi pakai bank konvensional. Alah, Ustaz Somad itu ngomong-ngomong. Kami tengok videonya banyak juga dia ceramah di bank konvensional. Saya kalau diundang di bank konvensional saya datang, saya ceramah. Tapi yang saya ceramahkan situ, bekerja di sini duitnya haram, makan haram semua. Makanya saya kalau diundang ke bank konvensional itu wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Habis itu tak ada diundang orang tua. Sekarang ini udah tak ada lagi diundang konvensional. Dikasih orang tuh minum, tak saya minum. Kenapa? Duit bank konvensional haram. Dikasih orang tuh kue, tak saya makan. Dikasih orang tuh nasi, makan dulu Pak Ustaz. Enggak, saya haram makan bank konvensional. Dikasih orang tuh duit, saya ambil. Saya ambil, saya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dia ketuanya Ustaz Al-Mafinar. Karena itu, bagaimana kalau Bapak Ibu menyimpan duit 10 miliar di bank konvensional, dapat bunganya? Bunganya tak boleh dibiarkan di bank itu. Bunganya itu diambil, tapi jangan dibawa pulang ke rumah. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Kenapa Yayasan Tabung Wakaf Umat? Karena ini beasiswa gratis untuk siswa. Nah, dikasih. Tapi kalau mau ngasihkan duit riba begitu atau duit sogok pilkada kemarin, kasihkan aja, bilang sama Ustaz Al-Nob, ini ada duit. Dah, jangan pula begini Ustaz Al-Nob, ini ada beberapa duit haram ini. Kasihkan aja. Dah. Ini begini Ustaz Al-Nob dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, tujuan kedatangan kami ini ada beberapa duit haram. Ini yang dari calon bupati kemarin, ini yang dari calon gubernur, ini yang pilek, tak usah kasihkan aja semua. Kita pun yang menerima tak usah pula tanya-tanya ini halal apa haram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barangkali admin tahu atau tolong tanyakan ke Ustaz Abdul Somad di mana tempat hijrah beliau di akhir zaman sebelum terjadinya dukhan. Tidak aja ditanya orang. Turun dukhan itu asap. Begitu turun dukhan asap, semua orang baik-baik di dunia ini meninggal. Jadi kita insya Allah selamat dari huru hara hari kiamat. Karena sebelum salam Sahih Muslim 5, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya, itu selamat, wa min fitnatil wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi kita insya Allah kalau beriman beramal soleh tak merasakan huru hara hari kiamat. Kita sudah waktu turun awan dingin itu kita mati semua. Terus husnul khatimah semua. Ustaz mau hijrah kemana? Saya tetap di sini. Saya tetap di Rimbo Panjang, tidak akan hijrah kemana-mana sampai mati saya di sini. Waktu saya lulus PNS dosen 2008 bulan November, lulus saya dosen. Di tahun yang sama saya diterima di KUPUS, College University Perguruan Agama Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Saya tanya Mak, aku dua pilihan, aku jadi dosen di UIN atau aku jadi dosen di Brunei. Apa kata Mak? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita, lebih bagus lagi di kampung kita. Kau tetap di Riau. Memang betul batu terus. Sampai sekarang hujan batu. Baru saya paham logika Mak, saya berpikir, kalau ku pilih dulu yang Brunei, jadi dosen saya di Brunei, siapa yang masuk ke talang Mama? Siapa yang masuk ke bagan beliau? Siapa yang tablik apa? Logika orang tua itu memang kadang mereka dapat firasat. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat orang beriman, fa innahu yanzuru bi nurillah. Kalau untuk diri saya sendiri lepas. Kalau saya jadi dosen di Brunei Darussalam, dapat rumah dinas, mobil dinas, bini dinas. Selesai kerja saya, rumah kampus, rumah kampus, rumah kampus. Tapi mati. Tapi ketika saya di sini, saya merasakan kepuasan batin. Setahun kami 3 kali keluar.
Ke Bagan Benio bisa kami bangun pondok, sudah siap. Ke suku Talang Mama, ke suku Akit Pedalaman. Sekarang Ustadz Alnop buka 1 tahun laki-laki 25 orang gratis. 25, 150. Tempat saya yang perempuan 25. Duitnya dari mana Pak Ustadz? Channel Ustadz Abdul Somad Official YouTube itu 1 bulan duitnya berkisar antara 100 sampai 120, kadang 150. Itu semuanya habis untuk beli beras, minyak, gaji guru, bayar listrik habis. Maka saya sakit hati kali kalau dituduh orang, itu Somad tuh beli mobil baru duit YouTube itu. Dari mana kau tahu? Ku dengar bunyi knalpotnya tuk 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 tuk. Mau kusumbatkan aja muncungnya ke knalpot. Datang kalian ke pondok tuh tengok, tanya adminnya dari mana kalian dapat duit. Nah, maka bapak ibu nanti pulang dari sini lewat jembatan Leton terus ke Simpang Bingung. Sampai di Simpang Bingung jangan bingung-bingung lagi, belok langsung ke kiri sebelum TPU Kopit, sebelum makam Ustadz Tengku Zulkarnain, ada sebelah kanan pesantren Nurul Azhar. Semua tamu-tamu yang kami bawa ke situ baru lewat gerbangnya nengok tembok dindingnya, baru nengok gedungnya dari jauh udah macam menengok kucing Anggora. Ada satu bapak orang kaya belum masuk ke dalam, baru nengok pagarnya, apa kata dia? Aku senang kali nengok pondok ini, ambil tanah saya 2 hektar di sana, dapat lagi. Itulah kampus 2 yang sedang dibangun. Pulang dari sini kamu buat video endorsement. Ada juga jamaah di Pekanbaru ini, begitu menengok kata dia, wakafkan tanah. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Saking kan semangatnya. Ya, macam-macam orang di Pekanbaru. Saya tetap di sini, tidak hijrah ke Makkah, tidak hijrah ke Madinah, tetap kita jaga. Insya Allah Allah menyelamatkan kita dari dajjal, dari kafir musyrik. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafir. Ada link ceramah UAS, batasan umur anak laki-laki bisa jadi mahram safar bagi ibunya atau anak laki-laki umur 11,5 tahun. Anak laki-laki umur 11 tahun sudah akil balik. Asal dia sudah mimpi, maka akil balik. Perempuan secara umum 9 tahun sudah maaf cakap menstruasi. Sudah bisa jadi mahram ibunya safar. Kalau ada link ceramah UAS bantu infokan. Kalau ada bagi saya sudah tahu admin, ada anak masih 10 tahun lebih pintar dan cerdas dari anak yang sudah balik. Di mana itu? Coba cari infokan linknya, kajian UAS admin, kajian mahram di YouTube. Perempuan musafir untuk haji tanpa mahram, tak ikut suaminya, tak ada ayahnya, tak ada atuknya, tak ada abangnya. Kata Imam Nawawi boleh. Syarat pertama perjalanannya aman. Yang kedua ada perempuan-perempuan yang amanah di situ. Itu maka ibu kalau pergi umroh tak ada mahram tetap boleh. Kenapa? Perjalanannya aman. Beda zaman dulu naik onta dari Makkah ke Madinah takut perampok di tengah jalan. Mesti ada suami, mesti ada abang, adik, ayah, pakcik, atuk. Kalau tak ada siapa yang menolong dia? Dia mau pergi ke toilet ke balik-balik bukit, siapa yang menemani? Zaman sekarang ada security, ada polisi, aman, tidak ada fitnah. Tapi perempuan-perempuan yang bekerja di kantor jaga kehormatan suami. Ustadz Somad, istri saya ini dilarikan kepala dinas. Kenapa bisa begitu Pak? Mereka keluar kota, saya yang mengantar ke airport. Saya bilang sama Pak Kepala Dinas nih, ku titipkan istriku ya Pak. Betul-betul dijaganya Pak Ustaz. Kenapa kau latah? Kalaupun terpaksa ibu harus keluar kota, jangan dengan laki-laki yang tak mahram. Perempuan bekerja, masuk kantor berangkat jam 7 pagi, masuk kantor jam 8, pulang jam 4 sore, sampai rumah jam 5, macet sampai jam 6, azan maghrib, sholat isya, makan. Sama suaminya cuma 3 jam, 9, 10, 11. Sama laki sendiri 3 jam, sama laki orang 10 jam. Akhirnya apa kata orang barat, witing trisno jalaran suko kulino.
Cinta tumbuh karena sering bersama. Berawal dari tukaran nomor, merasa nyaman, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tapi kalau ditegur Ustaz, kenapa kau berdua-duaan makan siang berjalan? Udah macam abang saya, udah macam pakcik saya, udah macam, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspada. Saya seorang wanita bekerja, umur saya 40 tahun. Dulu pernah terpikir untuk menikah sambil kerja. Karena saya lebih mendulukan karir, maka saya undurkan tidak menikah. Karir dulu baru nikah. Sampai keluarga banyak yang membuli saya. Namun sampai sekarang kecil rasanya hati untuk menikah. Pertanyaan saya, apa saya berdosa atau apa solusinya? Nikah ini tak usah panjang-panjang pikir. Mau dia mau, kita jadilah itu. Jangan sampai cinta kelapa. Kita cinta orang tak apa-apa. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa mukanya beda. Asal mau dia menerima kita, jangan diawali dari pembohongan. Fotonya aja udah bohong, pas diupload rupanya udah 5 kali filter. Setelah berjumpa perempuan inilah masalahnya perempuan ini. Udah diciptakan Allah bagus, alis ini melengkung, diluruskan. Tuhan aja dia nggak percaya, apalagi kamu. Tidak, ibu-ibu di sini baik semua. Jangan pula di sini. Mendengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya satu, jangan di sini. Ada beberapa jamaah itu sih pulang meninggal. Nah, jadi jangan kalian tunda-tunda. Perempuan ini begini. Dia masuk kantor jam 8, ya kan? Nunggu busway di jalan. Keluar dia dari rumah jam 7. Pas jam 7 lewat busway. Pas lewat, penuh kali busway-nya, nantilah. Lah, 7.15 lewat taksi. Alah, tak pakai AC pula, nanti berkeringat. Ayolah, 7.30 lewat busway lagi. Gak ada tempat duduk berdiri, enggak lah. 7.45 lewat ojek. Daripada terlambat ini kejadian. Paham kan? Jadi nanti kalau nampak ada wanita karir, orang kaya, jabatannya tinggi, dapat lakinya biasa-biasa, itu 7.45. Jangan banyak pilih. Pilih-pilih tubuh, terpilih bongkolnya. Terlambat ketawa itu. Jadi kan dia 7.45. Jadi perempuan, kalian macam bunga. Jangan sakit hati adik-adik. Perempuan ini macam bunga. Bunga ini tabiatnya macam mana? Kuntum, mekar, kembang, harum, lain. Perempuan puncak cantiknya 25, habis itu dia lain, beda sama laki-laki. Kami ini puncak kuntumnya itu 40. Saya ini sedang puncak-puncaknya nih sekarang. Makanya kalian jangan pilih-pilih. Nantilah karir dulu lah, S2 dulu lah, S3 dulu lah. Pala selesai ditengok muka. Turun. Akhirnya kemana? Akhirnya pergi ke klinik kecantikan. Suntik ini naik, suntik ini naik, suntik ini naik, suntik ini naik. 2 bulan turun balik. Asal mau dia nikah udah. Apa lagi yang mau dicari hidup ini? Sesudah nikah, mau dia menerima kita apa adanya, susah senang bersama. Bang, aku cuma minta kau mendampingi aku sampai kematian tiba. Setelah itu kita berjumpa di surga Jannatul Firdaus. So sweet.
Aku nih bang S2, S3, anak orang kaya, duitku banyak, jangankan gajiku, nyawa aku kasihkan ke kamu, ambil. Tapi kalau kau macam-macam, satu kesalahanku dalam hidup nih bang, apa dia? Mencintai. Entah kenapa kita kalau di masjid BTP ini agak romantis saja, Pak.